Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini Bapak akan memberikan materi bab pertama di semester kedua, yaitu tentang perdagangan internasional. Ya, di sini nanti perdagangan internasional ini akan kita uraikan, ya. Tapi kita uraikan tidak begitu panjang lebar, hanya skup-skupnya saja. Di antaranya satu yaitu bentuk-bentuk perdagangan internasional. Bentuk perdagangan internasional. Ya, di sini bentuk perdagangan internasional diantaranya satu, ya, mengenai kerjasama dua negara yang disebut dengan bilateral. Dua, diantaranya kerjasama multilateral, yaitu kerjasama dari beberapa negara atau lebih dari dua negara. Dan yang ketiga adalah bentuk kerjasama regional. Cuma bentuk kerjasama regional itu sama dengan multilateral, hanya bedanya dalam satu kawasan, ya, satu rumpun. Seperti contohnya di dalam ASEAN, MEE, atau juga ada lagi yang bernama di benua Australia itu ANZUS. Dan yang keempat perdagangan internasional. Nah, kemudian di sini mengenai perdagangan internasional barangkali kalian belum mengetahui, di antaranya definisi perdagangan internasional di antaranya proses pertukaran barang dan jasa antar beberapa negara sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. Nah, itu mengenai definisi perdagangan internasional. Dan yang berikutnya di antaranya bentuk-bentuk kerjasama, ya. Nah, setelah kalian mengetahui mengenai bentuk kerjasama, ada juga faktor yang mempengaruhi bisanya dilaksanakan adanya perdagangan internasional. Yang pertama diantaranya SDA, sumber daya alam. Yang kedua diantaranya adalah iptek. Dan yang ketiga diantaranya ada untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negerinya. Dan yang keempatnya diantara untuk mencari keuntungan. Nah, itu diantaranya mengenai istilahnya faktor bisanya pemerintah Indonesia mengadakan perdagangan internasional. Kemudian manfaat perdagangan internasional diantaranya satu, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang ada di dalam negeri. Yang kedua, untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang murah. Dan yang ketiganya, memperluas lapangan kerja. Dan yang keempat adalah mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. Tuh. Nah, tadi mengenai perdagangan internasional, mengenai manfaatnya. Sekarang hambatannya apa? Di samping ada istilahnya faktor mengenai bisanya dilaksanakan perdagangan internasional, dan yang berikutnya adalah hambatan. Hambatan mengenai perdagangan internasional diantaranya satu, mengenai perbedaan mata uang. Sebab mata uang antara tiap negara yang ada di dunia itu berbeda-beda. Yang kedua, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Seperti contohnya Indonesia dengan dolar. Indonesianya mata uangnya yaitu lebih banyak, dan Amerikanya yaitu mata uangnya sedikit. $1 contohnya ya sekarang 14.500 rupiah per dolar. Nah, itu tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kemudian yang ketiga adalah ancaman perang atau keamanan yang ada di dalam negeri atau di luar negeri yang kita hubungi mengenai negara tersebut. Yang keempatnya adanya kebijakan impor dari suatu negara. Dan yang kelimanya mengenai kualitas sumber daya alam yang rendah. Nah, ini mengenai hambatan perdagangan internasional. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here